Teringat membayangkan yang bukan-bukan. Apa, Pak? Seakan-akan saya itu, waduh, apa yang saya lakukan ini semuanya dosa. Terus bagaimana ini saya harus bertobat. Terus bagaimana ini menebus kesalahan-kesalahan saya dan lain sebagainya. Terus akhirnya setiap dijelaskan hadis, surat-surat Al-Quran, itu saya nangis terus, Pak. Terus akhirnya kita disuruh komitmen azam, ya berhijrah, bertobat. Pak Joko harus berani komitmen berazam untuk melunasi hutang-hutangnya. Alhamdulillah kita mengikuti PBL TR di Bogor ini kita sudah tambah yakin. Bahkan bisa saya rasakan saat ini kita sudah merasakan sudah lunas hutang saya. Sudah lunas hutang saya. Terus akhirnya tambah semangat untuk mengembangkan bisnis, membenahi usaha yang saat ini sudah berjalan lancar, bagus. Kalau di PBTR ini benar-benar teknis sama fikih muamalah isinya. Jadi memang ternyata setelah kita muhasabah juga, selain riba itu masih banyak akad-akad yang kurang benar memang batil gitu ya. Jadi itu yang salah yang mungkin menghalangi kita juga yang untuk hijrah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat sekalian di channel Lunas Utang Miliaran, warga MTR semua dimanapun Anda berada, saya sangat bahagia, saya sangat bangga karena saya di sini akan berbincang dengan dua orang yang luar biasa. Beliau datang dari Tuban, ya. Beliau pengusaha dari Tuban, pengusaha peternakan sapi, daging, lain sebagainya, dari hulu ke hilir. Beliau menginspirasi banyak orang. Beliau datang di sini dengan niat yang luar biasa. Kita akan tahu ceritanya bagaimana. Mari kita langsung bersama Pak Joko dan Mas Riza. Apa kabarnya Pak Joko? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Riza gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita akan langsung ngobrol sama beliau. Kebetulan hari ini telah selesai acara yang luar biasa, yaitu Platform Bisnis Tanpa Riba. Beliau ikut bersama Mas Riza. Ini bagaimana ceritanya awal mula ketemu sama MTR? Mungkin dari Mas Riza atau Pak Joko yang awal tahu MTR dari mana? Ya. Sebelum sampai PBTR nih. Awal tahu MTR itu dari nyonya saya. Waktu itu ada tamu, kemudian mendekat ke nyonya saya. Bu, kalau ada waktu ikut seminar di Gresik, MTR, langsung ada info masyarakat tanpa riba. Nah, terus akhirnya cerita-cerita menyampaikan ke saya, Mas ada seminar di Gresik masyarakat tanpa riba. Terus kemudian diceritani tertarik. Saya nggak tertarik waktu itu ya. Tertarik waktu itu. Apa di dalam pikirannya Pak Joko pada saat dengar MTR? Ya pikiran saya karena saya sendiri nggak paham bahwa masyarakat tanpa riba itu apa? Riba itu apa? Nggak apa-apa. Terus kemudian ya sudah, kalau memang kamu tertarik, ajak saja anakmu. Terus akhirnya disampaikan ke anak saya, Mas Riza ini. Terus kemudian Mas Riza ini selalu mendapat WA, telepon dari pegiat atau warga ya pegiat MTR Gresik, Lamongan, Tuban. Terus akhirnya Mas Riza mengadakan perjanjian ingin menemui saya. Mengundang mungkin warga ya, atau pegiat. Mas Riza yang mengundang, mengajak, ayo nemui Papa. Terus kemudian ya sudah,
datang karena dari jauh-jauh Surabaya tujuan ke sana saya sendiri kalau ada tamu kan tamu itu menghormati raja. Harus dihormati, membawa rezeki. Nah, itu terus begitu tamu datang, saya tunggu datang. Terus 3 personil tim penggiat MTR, terus kemudian cerita-cerita saya dengarkan saja. Habis saya dengarkan, nggak cocok dengan pikiran saya. Awalnya. Apa tuh yang Bapak kayaknya nggak cocok nih? Nggak cocoknya itu karena terus terang, kita dalam membangun usaha itu memang kita bisa berkembang besar dari Bank BRI. Jadi besarnya usaha Bapak sampai sekarang itu yang Bapak yakini karena Bapak ditolong oleh si abang. Ya? Saya sendiri bisa seperti ini ya karena mendapat bantuan dari bank. Sehingga akhirnya kalau saya nggak ambil di bank, nggak mungkin saya bisa seperti ini. Mesti jadi karyawan terus. Dulu sebelumnya memang kerja di rumah makan Pangestuni. Terus akhirnya mendapat banyak penjelasan dari tim penggiat MTR itu. Saya sendiri, wah nggak bisa mas. Kalau saya nggak pakai utang gitu ya? Kalau harus ini. Terus akhirnya saya akan tetap namanya hutang harus kita bayar. Tapi saya tidak bisa secepat ini, harus menjual aset-aset yang dulunya hasil dari pinjaman dari Bank BRI. Berarti di pikiran Pak Joko waktu itu ya kalau mau cepat jual aset aja kan? Padahal sebetulnya juga tanpa harus jual aset bisa sebetulnya. Bisa. Cuma pada saat itu terlintasnya seperti itu gitu. Terus saya tanya, baik mana kita menyelesaikan dengan cepat langsung menjual aset. Nah, dengan yang melakukan spontanitas tanpa kita belum memahami. Nah, terus akhirnya dari situ dijelaskan sama tim relawan itu. Nah, dari tiga-tiganya langsung menjelaskan. Gini loh Pak Joko, memang kalau bisa harus dibayar langsung utang itu. Disegerakan penyelesaian. Tapi kalau Pak Joko malam ini kan nggak tahu. Besok apa masih sehat? Kalau sudah ditinggal umur kita kan nggak tahu, Tuhan yang tahu. Nah, padahal umur Pak Joko berapa? 57. Nah, yang baik itu Pak langsung harus diselesaikan. Kalau belum bisa menyelesaikan utang ya untuk ribanya ini jangan dijalankan. Dijelaskan macam-macam bla bla. Terus akhirnya baru saya memahami karena saya takut kalau walaupun Pak Joko itu umroh berkali-kali, haji berkali-kali, zakat, sodako, dan sholat tahajud, puasa, lah itu semua saya lakukan. Itu kalau sampai mati masih melakukan riba, itu kalau meninggal tidak bisa masuk surga, wah itu saya yang menjadikan langsung saya diam terus dijelaskan terus. Berarti kalimat itu ya memang betul sih, yang seperti kita tahu mungkin di antaranya jadi sia-sia bila ada kita sedekah dan sebagainya gitu ya. Zakat, haji, umroh ternyata sia-sia kalau tercampur dengan sesuatu yang haram. Karena yang halal dengan yang haram tidak mungkin tercampur. Yang suci dengan yang tidak suci tidak tercampur. Nah, ini saya penasaran sebetulnya sama Mas Riza sebetulnya. Apa yang waktu itu juga mendorong Mas Riza akhirnya kayaknya saya harus memperkenalkan, panggil ya Pak Bapak atau Abi? Bapak untuk segera kayaknya ikut MTR nih atau TBE. Apa di dalam pikiran Mas Riza, mungkin di dalam perasaan Mas Riza, apa yang selama ini menjadi yang menghantui gitu?
Terima kasih atas waktunya. Jadi awal mula kenal MTR panjang Mas. Wah, jadi seru, ya. awal mula hijrah itu pas kuliah memang. Kuliah? Jadi saya kuliah. Usia sekarang berapa Mas Riza? 26. 26, Masya Allah. Ya. Terus kuliah di Tangerang kan. Nah, di situ ketemu istilahnya komunitas yang di sana kan non muslimnya minoritas ya. Jadi solidaritasnya insya Allah lebih ini kan dapat. Terus di sana ngadain di kos tuh ngadain ngaji mingguan lah istilahnya apa namanya? Ya pokoknya ngaji kajian rutin lah gitu kajian ya. rutin. Nah, di situ memang awal-awal pengen belajar agama lebih giat tuh awalnya di situ. Terus saya juga kebetulan memang di sana ada masjid baru di komplek kosan saya, dan di sana memang baru bangun, maksudnya baru beroperasi itu semester 2 kalau nggak salah. Nah di sana ikut bantu pertama kenalan, terus sholat. Awal mula hijrah itu kan mencoba memaksa diri untuk sholat jamaah di masjid. Awalnya sholat tuh cuma 5 menit Mas. Tak paksa-paksain ikut jamaah di sana minimal 30 menit kan. Coba beberapa hari, akhirnya terbiasa juga. Malah kalau nggak sholat di sana masjid itu rasanya gimana gitu kan. Nah itu mulai awal mula saya memantaskan diri. Cuman memang di sini saya belum ngajak berdakwah sama keluarga. Jadi masih diri sendiri pribadi. Nah itu singkat cerita saya kan juga itu tahun berapa? Tahun berapa ya? 2015-an lah paling. 2014-15. Gak ada kesadaran untuk memantaskan diri tadi ya. Ini salah satu kata-kata yang juga kita pakai di MTR ini, memantaskan diri. Luar biasa. Terus gimana prosesnya Mas? Prosesnya kan lama-lama kan memindah ini kan. Awalnya saya misalkan kalau anak muda kan follow sosial media kan. Sosial media tuh kita follow yang kurang bermanfaat gini. Lama-lama kita follow kajian, follow ini info-info kajian. Memang proses, maksudnya nggak langsung kan. Saya kira nemu akun Xbank pertama, Xbank. Awalnya Xbank. Xbank. Nah itu saya belajar dari situ. Wah ternyata ini salah apa-apa. Jadi dulu tuh sempet Mas, setelah lulus, belum lulus, baru kita kan belajar usaha kan. Kan kuliah juga dituntut skripsinya itu usaha bareng sama teman. Cuman ini di luar usaha bareng sama teman itu, saya coba belajar usaha sedikit. Itu diminta bapak, itu usahamu udah lumayan ini, itu ambil pinjaman di bank. Udah kenal Xbank. Oh gitu. Saya menyarankan. Saya belum berani dakwah, nggak berani Pak, gini. Takut nanti nggak bisa bayar. Jadi udah langsung, udah kamu mau usaha pakai bank gitu. Soalnya mindsetnya memang utang gitu kan buat sukses. Nah itu di sana. Selama-lama pelan-pelan yang ngaji terus. Terus memberanikan diri kan, masih tahu orang tua. Kapan tuh? Awal mula coba deh saya. Udah lulus kuliah sih, pas semester akhir-akhir. Itu udah alhamdulillah setelah beberapa perdebatan kecil, terus nggak berhasil, terus ada temennya papa sama mama itu ngasih buku kembali ke titik nol. Oh iya, Sabtu hari itu sadarnya lewat situ ternyata. Padahal saya kan udah coba dakwah yang penting kan kita sampaikan kan. Urusan berubah atau tobat atau enggaknya kan itu urusan Allah sama dirinya pribadi. Nah itu kita coba sampaikan, alhamdulillah. Nah itu salah satu usaha saya juga sih, maksudnya kita nggak nyerah gitu loh, insya Allah Allah kasih jalan. Nah itu udah kenal, itu udah mulai di stop utangnya. Tapi nggak tahu, saya juga ilmunya kurang kan. Ternyata bayar cicilannya juga riba kan. Itu kan masih jalan cicilan. Oh iya. Jadi stop, nggak utang dulu. Cicilan jalan. Udah nggak mau ngutang lagi, tapi yang terakhir tetap dibayar gitu. Terus diselesaikan. Itu persepsi umum ya. Karena pribadi saya juga dulu pelaku. Kan bapak kan ingin tanggung jawab ke banknya. Ini dibantu bank kan soalnya. Niatnya baik sebetulnya. Cuma memang belum sempurna ilmunya gitu ya. Nah. Terus qadarullah mama itu kan punya teman di masjid yang tadi diceritain, teman sesama pengusaha. Memang lagi safar, punya usaha di dekat rumah, sholatnya di masjid dekat rumah. Sering ketemu lama-lama ini, terus curhat masalah utang piutang. Terus mama sama papa kan udah tahu kan kalau riba, nggak tahu tuh udah sadar duluan atau enggak yang pendapatnya itu. Pokoknya udah klop anti riba gini-gini. Terus beberapa hari singkat cerita temennya itu WA sama mama saya. Ini mama di WA temen yang ini Bu Rozi namanya. Ini itu dia pengen
ini apa hijrah istilahnya, pengen tahu komunitas anti riba. Saya juga nggak tahu, yang artian Xbank itu kan. Coba ini lo Xbank, tak cari kontaknya ini tak kasih. Padahal saya juga nggak pernah nyimpen kontaknya tapi ngasih ngasih. Terus tiba-tiba beberapa bulan itu si Ibu Rozinya itu malah ngasih tahu mama saya, ini saya udah dapat komunitas anti riba ini MTR gini. Nah, jadi MTR terus akhirnya diceritain MTR itu gimana gini. Akhirnya ya itu apa namanya nyambung kan. Terus tapi bapak sama mama itu masih belum mau belajar lagi. Ya udah anak saya aja itu. Belum itu begitu yang, terbuka gitu. Anak saya soalnya yang istilahnya awal hijrah. Coba anak saya aja sama. Terus saya WA-WA sama Bu Rozinya, terus ya Bu saya tanggepin gini. Terus akhirnya Mas Sani yang pegiat sana, Mas Sani yang Surabaya telepon saya, bilang dapat nomor dari Bu Rozi. Oh iya ini kemarin Mama ngasih kontak Bu Rozi, kontak saya, terus dihubungin pegiat MTR itu. Terus saya dengerin ceritanya, langsung pas ditelepon tuh curhat lama akhirnya. Oh berarti Mas Rizal sama beliau? Iya Mas Sani. Curhat lama sama Mas Sani, gini. Oh iya Mas, beliau kan cerita pengalamannya. Oh iya bener, kita juga gitu Mas ngalamin gitu kan. Tapi masalahnya Mas, insya Allah saya udah mulai sadar. Tapi kedua orang tua saya itu masih belum ini. Ya. Ternyata ini apa namanya masih belum 100% berhijrah gitu lah. Ya tadi itu, saya juga baru tahu yang bunga haram pas di store tuh dari Mas Sani juga sih. Terus akhirnya gini aja Mas. Kita ketemu aja, tapi agak susah sih ngajak bapak sama ibu orang tua kalau ini. Oh kebetulan saya ada acara di Lamongan deket Mas, saya langsung ke sana aja besok. Terus alhamdulillah Mas Sani, Pak Nur Kozi yang Korwil itu, terus sama Mas Handoko, bertiga Mas langsung. Itu sebelum TBE itu ya? Sebelum ikut apa-apa. Belum ikut apa-apa. Jaraknya berapa lama sebelum TBE itu? 1 mingguan. 1 mingguan. Itu Januari, TBE kan Februari ya? Iya. Nah, Januari itu, pokoknya awal tahun. Awal bulan. Terus ya itu yang tadi diceritain bapak sama debat kan, ini baik mana ada Mas? waktu itu berarti? Ada. Pas di tempat kita kan dikunjungin kan, main ke sana beliau kan. Pak gimana, saya kan udah dibantu si abang ini. Nah, kalau saya tanya baik mana, saya tanggung jawab membayar utang, jual aset langsung lunas, apa saya istilahnya memacetkan gitu kan. Oke. Itu kan negosiasi malah gitu. Kurang tanggung jawab. Saya kan orangnya tanggung jawab gitu lah. Jadi pada saat itu berpikirnya kalau di MTR awalnya ya berpikir kayaknya diajari macetin. Iya, diajarin nggak bener. Terus belum saya itu udah bilang sama bapak sih, Pak ini insya Allah kita bisa nyicil utangnya itu cuma bunganya aja. Wah, pokoknya mungkin, aja. Pokoknya aja. Nggak mungkin, itu harus pilot. Kalau pilot harus diblokir semuanya perusahaan. Kan kita hubungan semua vendor-vendor. Ketakutan Pak Joko waktu itu, wah ya. Diblokir, di blacklist. Gitu ya, di blacklist. Berarti kita sudah nggak bisa berhubungan dengan vendor-vendor yang lainnya yang sudah ikut takutnya itu. Terus akhirnya ya sudah, ayo ikut tatap muka di Lamongan. Nah, ikut itu, waduh, mendengarkan tausiah dari relawan-relawan itu, saya pulang itu malah saya nggak bisa tidur, bingung, yang bikin nggak bisa tidur. Ya, itu. Apa nih Pak? Yang nggak bisa bikin tidur tuh apa? Nah, karena saya disampaikan hadis yang sahih menjelaskan. Terus baru saya paham, ternyata saya salah semuanya. Sehingga saya bisa dikatakan syirik yang tidak saya sadari. Karena saya bisa seperti ini, saya karena BRI. Nah, terus dijelaskan di situ syirik dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau mati masih tetap riba, pelaku riba, itu tidak tertolak, tidak bisa masuk surga. Waduh, saya itu stres waktu mendengarkan itu. Kalau hutangnya belum lunas, terus meninggal itu tidak bisa. Sementara bisa masuk surga sampai hutang terlunasi. Terus akhirnya saya ngepel semua
penggiat yang memberi tausiah penjelasan di depan. Saya nggak bisa tidur, stres ini Pak Sani. Terus kemudian semua Pak Yogi juga saya hubungi, tenang Pak Joko, nanti kita bimbing, kita bina. Terus ikut aja TBE nanti, semua keluarga dijak. Terus akhirnya saya putuskan, ya sudah, saya ikut di TBE. Berarti mantapnya di situ Pak ya? Ya, ikut di TBE, pokoknya saya dibimbing, dibina. Tadi kan diajak TBE berarti kan, sudah mantap kayaknya masuk ikut TBE nih. Ya. Nah, akhirnya datang sama ibu juga. Terus bertiga. kemudian kita semangat harus mengikuti, mendatangi, ikut TBE. Makin yakin kayaknya nih solusinya di sini gitu. Terus ya. akhirnya TBE dijelaskan sama Ustadz Pak Sugiono, Pak Ahmad Sugiono, Pak Erik, terus sama yang lainnya, penggiat yang lainnya. Waduh, itu saya malah teringat membayangkan yang bukan-bukan. Apa Pak? Seakan-akan saya itu, waduh, apa yang saya lakukan ini semuanya dosa. Terus bagaimana ini saya harus bertobat, terus bagaimana ini menebus kesalahan-kesalahan saya dan lain sebagainya. Terus akhirnya setiap dijelaskan hadis, surat-surat Al-Quran, itu saya nangis terus Pak. Terus akhirnya kita disuruh komitmen Azam. Ya, berhijrah, bertobat. Pak Joko harus berani komitmen, berazam untuk melunasi hutang-hutangnya. Terus akhirnya kita membuat azam itu, terus kita minta didoakan bersama bahwa saya akan melunasi hutang saya senilai 9 miliar tanggal 3 Mei 2022. Ini terus alhamdulillah teman-teman banyak yang mensupport, mengamini. Kita juga mendoakan semua yang ikut pembelajaran di TBE itu. Terus akhirnya saya harus mengikuti PBTR di Bogor, terus daftar langsung. Sebelum PBTR nih, Ya. saya harus juga dengar dari Mas Riza nih, Ya. gimana perasaannya waktu di TBE. Ini saya rasa Bapak dan Mas Riza dan juga Ibu beruntung karena datang bersama-sama satu keluarga. Karena kalau bisa kita lihat mungkin beberapa teman-teman ada yang mungkin hanya dengan suami atau istrinya, anaknya tidak diajak, belum bisa atau gimana, ataupun ada yang sendiri. Kalau Mas Riza sendiri bagaimana rasa bersyukurnya, perasaannya ketika bisa akhirnya membawa Bapak sama Ibu sampai di TB itu, apa yang dirasakan? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur Mas. Jadi memang TBE itu sebagai wadah ini ya, apa namanya, titik balik keluarga kami. Jadi memang di sana itu Masya Allah sekali Mas. Jadi memang kita misalkan yang nggak bisa dakwah ya, misalkan masih ditolak dakwahnya, soalnya Bapak kan tipikal orang yang kalau sumbernya cuma satu, misalkan cuma satu itu kurang percaya. Jadi kalau di TB itu lengkap semua, jadi semuanya sistematis sekali juga ininya, materinya. Jadi di sana itu istilahnya kita pesantren kilat Mas. Jadi benar-benar kita benar-benar di ajang tobat juga bisa di sana itu. Jadi memang fundamental kehidupan di sana semua. Jadi memang saya juga merekomendasikan kepada orang-orang yang masih terjerat atau belum yakin, atau masih ada keluarga yang belum yakin juga, saya sarankan memang harus ke TBE. TBE itu Masya Allah. Seyakin itu ya Mas? Ya. Kenapa saya yakin itu? Tadi kan ini menjadi sebuah fundamental kehidupan tadi Mas. Jadi saya seumur-umur ya ikut seminar, ikut pengajian, itu nggak sampai kayak gitu ininya, apa namanya, caranya sama impactnya itu beda sama seminar-seminar sama pengajian lain. Malah saya mikirnya MTR ini pinter banget ya. Jadi pengajian sebenarnya pengajian itu dibungkus profesional kan, ke orang-orang ditargetkan ke pebisnis yang terjerat itu tadi riba. Bahkan yang nggak terjerat riba harus ikut TBE untuk istilahnya tahu tujuan hidup mereka.
dan tidak akan terjerat itu ya, menjadi benteng awal gitu ya. Jadi TBE itu bukan membuat kita menghindar riba aja. Jadi TBE itu membuat kita menghindar semua dosa. Memang. Jadi benar-benar semua dosa-dosa kan di sana dijelaskan kan makna kehidupan, terus tabiat-tabiat buruk berutang, terus gini-gini. Tapi itu di sana itu nggak cuman dosa riba aja yang bisa istilahnya disucikan di sana. Itu kalau orang ada maksiat atau apa yang nggak ada sangkut pautnya riba, misalkan masih ada yang muamalahnya, itu insya Allah bisa di sana. Dan nanti di PBPR ini itu diasah lagi ininya fikih muamalahnya, dan itu Masya Allah juga sih. Jadi memang kalau Bapak kemarin setelah TBE itu masih itu udah ini kan semangat. Ya, tambah semangat, tambah ini pengen berhijrah. Iya. Cuman belum lengkap kalau nggak ikut ini. Ya. Kenapa, Pak? Kenapa belum lengkap menurut soalnya Mas Bija sama ya. Karena di TBE itu sudah mantap, semakin beriman dan bertakwa, terus kemudian di dalam menghadapi untuk menyelesaikan dengan cepat bayar utang pokok di BRI di Abang ini belum mempunyai ilmu teknisnya, ilmu tekniknya. Terus sehingga alhamdulillah kita mengikuti TR di Bogor ini kita sudah tambah yakin, bahkan bisa saya rasakan saat ini kita sudah merasakan sudah lunas hutang saya, sudah lunas hutang saya. Terus akhirnya tambah semangat untuk mengembangkan bisnis, membenahi usaha yang saat ini sudah berjalan lancar, bagus. Nah ini kita benahi karena dari pembelajaran di PBTR ini ada arahan-arahan untuk membentuk tim. Nah, memperbaiki bisnis memperbaiki bisnis secara syar'i. Nah, ini terus akhirnya alhamdulillah ini nanti kita terpanggil karena saya sendiri nggak paham, nggak ngerti. Setelah masuk ini baru paham, ngerti, dan banyak kesalahan-kesalahan yang mestinya nggak saya lakukan, saya lakukan. Nah, tahunya di sini, di MTR ini. Terus kemudian ada teman dari penggiat juga, Pak Joko menanyakan, Pak Joko usahanya masih lancar? Alhamdulillah lancar. Waduh Pak Joko termasuk disayang sama Tuhan. Banyak teman-teman yang sudah dihanguskan, dimusnahkan hartanya itu. Wah itu saya ketakutan malah. Terus kemudian saya menyampaikan bahwa apa yang saya lakukan saat ini, peringatan, terus kemudian ujian, bahkan hukuman dari Tuhan, apa yang saya dengar dari teman-teman penggiat, nah, itu saya rasakan semuanya. Yang belum saya rasakan, saya belum bunuh diri. Jangan sampai. Belum punya pikiran bunuh diri. Masalahnya semenjak ada pandemi itu semuanya banyak ujian, permasalahan. Terus kemudian kita mendapat tekanan, ya mungkin itu teguran, peringatan dari Tuhan. Saya harus menyadari. Terus akhirnya alhamdulillah kita sudah menemukan wadah majelis ilmu yang luar biasa dalam berdakwah. Terus kemudian dipertemukan sama teman-teman yang soleha di MTR ini, sehingga ini saya terpanggil nantinya saudara-saudara, teman, kerabat ini yang belum paham akan kita pahamkan, bahwa sampaikan Pak ya, kita sampaikan ya, kita siarkan bahwa saat ini kita sudah
terjerat melakukan syirik tidak disadari, terus kemudian melakukan riba, pelaku riba itu juga tidak paham, tidak tahu. Nah ini Di sini kita belajar gitu. kita akan belajar dan ingin bergabung sebagai dakwah yang bersahabat yang dilakukan teman-teman. Kalau menurut MTR. Mas Riza gimana? Semenjak akhirnya kan lanjut ke PBTR ini. Tadi mau menyampaikan kan ya. Setelah ikut kegiatan selama 4 hari. Kalau kata Bapak bilang tadi bisa jadi baru selesai nih atau bisa jadi kemarin belum selesai acara pun sudah merasa lunas ya. Kalau Mas Riza sendiri gimana di PBTR ini? Ya tadi itu yang mau saya sampaikan memang belum lengkap kalau nggak ikut PBTR. Bukan masalah teknisnya aja, memang teknis kan. Cuman di PBTR ini diajarin cara bermuamalah yang syar'i. Untuk yang di TBE itu kan masih fundamental. Jadi istilahnya pembersihan kan yang saya sampaikan tadi. Kalau di PBTR ini benar-benar teknis sama fikih muamalah Islamnya. Jadi memang ternyata setelah kita muhasabah juga, selain riba itu masih banyak akad-akad yang kurang benar memang, yang batil gitu ya. Jadi itu yang salah yang mungkin menghalangi kita juga yang untuk hijrah ke sana. Jadi memang awalnya pintu tobat kita dibuka di riba, menghapuskan riba ini, terus kita berusaha lagi untuk memperbaiki diri, memantaskan diri satu persatu. Akad-akad atau model bisnis yang kurang syar'i itu kita benahi semua. Jadi alhamdulillah di sini kita berterima kasih sama coach-coach yang memang kompeten pada ininya kan bidangnya masing-masing, bisa kita ajak diskusi, bisa kita ajak ini konsultasi. Nah, itu di situ sih. Artinya di PBTR ini justru membantu teman-teman pengusaha dan warga MTR ini, mereka bisa melihat apa yang harus dibenahi dari usahanya. Kendati mungkin usaha Bapak seperti Pak Joko dan teman-teman yang lain ada yang masih berjalan. Mungkin ada sedikit ujian di pandemi lain sebagainya mulai menurun gitu. Di antaranya mungkin efek daripada riba juga. Dan kemudian secara sunatullahnya ada hal yang memang harus diperbaiki gitu ya. Di fikih muamalah inilah kita betul-betul diberikan arahan, oh ini loh yang harus kita perbaiki gitu ya. Yang ada part-part yang memang diposisikan lebih baik seperti apa gitu ya. Goalsnya adalah keberkahan gitu mungkin ya. Masya Allah, alhamdulillah. Di hari terakhir tadi gimana? Karena bicara bisnis nih, artinya utang itu lunas kalau dibayar, gitu ya. Betul. Jadi teman-teman di sana pemirsa dari channel Lunas Utang Miliaran, sahabat sekalian, di TB tadi kesimpulannya yang saya terima dari Pak Joko dan Mas Riza bahwa kita akan dikuatkan secara fundamental, keimanannya ya. Kita semakin yakin bahwa ternyata banyak hal di luar selain daripada riba ini yang kita harus perbaiki. Kemudian yang kedua, lanjutlah kepada PBTR karena ternyata menurut Mas Riza tidak cukup. Kalau hanya kita yakin, punya semangat, ibaratnya kalau kendaraan bensinnya ada nggak punya kendaraannya, gitu. Kendaraannya di PBTR ini, sehingga beliau bisa memahami bagaimana mempersiapkan kendaraan yang lebih baik, hingga sampai tujuannya adalah diantaranya lunas utangnya. Yang kedua, memperbaiki bisnis supaya bisnis berkah. Gitu ya, itu yang diharapkan. Dan keluarga yang harmonis ini kita bisa lihat ini, masya Allah ya, begitu kompaknya Pak Joko dengan Mas Riza. Saya yakin bisa jadi ada teman-teman sekalian di sana yang memiliki salah satu ujiannya atau kendalanya yang kurang harmonis dengan keluarga. Maka saya bilang tadi, Mas Riza, Pak Joko dan Ibu itu sangat beruntung. Insya Allah mudah-mudahan sahabat sekalian di sana juga merasakan dan mengalami hal yang sama. Gitu ya. Nah, apa sih harapannya Pak Joko? Nanti bergantian boleh. Pak Joko, Mas Riza, setelah mempelajari dua pembelajaran utama ini, yaitu TBE dan PBTR, apa harapan kedepannya yang ingin dilakukan? Komitmennya seperti apa? Gitu. Silahkan. Dan mungkin ada pesan buat teman-teman. Jadi harapan saya dan komitmen saya setelah belajar di PBE dan PBTR ini, apa yang sudah kita pelajari ini saya jadikan untuk membenahi usaha-usaha yang saya jalankan. Ternyata usaha-usaha yang sudah berjalan ini banyak yang harus saya benahi, kita sesuaikan dengan hasil dari pembelajaran ini akan saya praktekkan. Kita akan memperkuat tim, terus membenahi,
Dan alhamdulillah, umpama saya nggak mempunyai anak Mas Riza ini, kemungkinan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan itu saya kemungkinan malah nggak bisa mempunyai harapan, nggak semangat. Terus akhirnya dengan adanya Mas Riza, memang saya harapkan saya aja harus ikut mendampingi saya. Terus kemudian usaha-usaha ini setelah belajar ini saya serahkan untuk dilanjutkan kepada Mas Riza ini. Pak Bagaimana Joko, ya, bagaimana untuk membenahi biar usaha ini bisa berkembang, bisa menguasai pasar se-Indonesia, syukur bisa ekspor. Amin, insya Allah. Ini pengusaha muslim yang admire Ya, company ya. betul. Cita-citanya MTR itu Ya, ingin menciptakan teman-teman pengusaha admire company. Ya, betul. Dan harus muslim Ya. yang kita bisa berjaya juga Ya. supaya menyebar kesejahteraan. Ya. Kalau Mas Riza, Hampir sama sih kalau saya. Jadi memang kita harapannya. harapan dan komitmennya. Nah, jadi setelah ikut pembelajaran ini, harapan saya dan komitmen saya memang istilahnya kita harus berubah, memantaskan diri berhijrah 100%. Yang disampaikan coach, kalau kita berhijrah nggak 100%, misalkan 95%, hasilnya 0%. Memang benar itu. Jadi kita berislam itu harus secara kafah. Jadi benar-benar jangan memilah-milah ayat atau dalil. Tadi udah diajarkan juga banyak lah pokoknya pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Jadi kalau kita cuman pengen dalil atau ayat yang menguntungkan saja, itu kan ada hadisnya. Sebagian, menolak sebagian. Itu malah ini kan celaka Iya. nerakanya. Nanti itu rahasia di TBI ya. Nah, itu juga rahasia nanti itu. Harus ikut. Jadi rekomendasi saya juga kepada orang-orang yang masih ragu atau yang masih belum mantep untuk ikut MTR. Di sini insya Allah kita nggak rugi kok, insya Allah. Jadi meskipun utang kita masih proses belum lunas, kita itu intinya sebenarnya kita kembali ke fitrah kita, menjadi istilahnya terlahir kembali. Ikut acara-acara MTR ini, dan itu nggak ternilai. Kalau dinilai sama uang itu nggak ternilai, insya Allah. Apalagi kalau dinilai sama cicilan siapa kan? Ngomong-ngomong cicilannya berapa setiap bulan? Saya waktu sebelum pandemi itu 90 juta Pak. 10 juta sebulan. 90 juta. Terus kemudian ada pandemi di Restrak, jadi 30, terus naik lagi 60. Itu bayar bunganya saja. Bunganya saja? Ya. Bunganya saja 90. Ya. Paling sedikitnya 30-60 juta itu bunganya. Gimana coba teman-teman kalau misalkan mengalami hal yang sama, itu begitu berat. Dan kalau kita, insya Allah ya, karena salah satu manfaat dari PBTR ini, dan di MTR ini kita mengajarkan bagaimana kita meninggalkan keharaman tadi, gitu ya, ribanya, yaitu kalau kita dalam cicilan, ya utang pokok itu sebagai kewajiban. Materinya di PBTR ya. Hutang ribanya itu bukan hutangnya, itu ribanya itu ternyata yang diharamkan. Patutnya kita untuk meninggalkan yang diharamkannya dulu. Nah, logikanya kalau kita berhasil meninggalkan keharamannya, tidak perlu bayar bunganya 90 juta. 90 juta itu bisa mengurangi pokok langsung kalau dibayarkan. Logikanya kalau 90 juta itu nggak perlu dibayar ke bunganya, berarti Pak Joko sama Marsya bisa mengembangkan bisnis dari uang itu. Dan itu sudah terbukti loh. Buat teman-teman sekalian bisa lihat video-video sebelum ini atau mungkin setelah ini, silahkan. Banyak teman-teman yang membuktikan, insya Allah mudah-mudahan Pak Joko. Kami mendoakan ya, Mas Riza dari utang 9 miliar ini mudah-mudahan bunganya 100% dihapuskan. Amin. Kalaupun Allah bonuskan nanti dapat diskon pokok dan sebagainya, itu sebagai bonus. Yang paling pertama adalah meninggalkan keharaman. Dan saya melihat lurusnya niat Mas Riza, Masya Allah, ini investasi Bapak di akhirat. Ini bersyukur saya merasa bahagia gitu ya Bang. Karena saya juga dulu pelaku Pak. Nanti insya Allah lah. Luar biasa dia Bapak ceritakan kalau bisa Pak. Kalau Bapak bilang saya beruntung masih usaha berjalan, ada teman-teman yang sudah hancur, saya salah satunya. Tapi jangan khawatir teman sekalian, mungkin ada yang merasakan hal yang sama seperti saya dan teman-teman yang lain. Buktinya saya ada di sini sekarang. Dan banyak teman-teman lain di sana justru bisa bangkit, bisa tumbuh. Bisa menemukan jalan tadi yang baik seperti apa. Dan ternyata saya tadi dapat bisik-bisik, ini luar biasa, semangat belajarnya beliau ini luar biasa. Beliau akan lanjut kepada pembelajaran yang luar biasa nanti khusus bulan Ramadan. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau ikut kegiatan kita ada di bulan Ramadan itu, apa eventnya Pak tadi Pak?
Yang acara yang bulan Ramadan nanti insya Allah kita akan ada MBB itu mengembangkan bisnis untung, bisnis berkah ya? Ya. Ya Masya Allah. Kenapa? Kok akhirnya tertarik saya mau lanjut lagi belajar ini? Ya, memang saya sudah bertekad, sudah pas menemukan wadah untuk belajar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga nanti setiap ada kegiatan pembelajaran, selagi saya tahu akan saya mengikuti terus. Karena sebagai bekal nanti kita akan mengajak sanak keluarga, teman kerabat. Ini kasihan, karena kalau nggak ada yang mengarahkan bahwa dia itu melakukan kesalahan besar, tapi nggak disadari, ini kasihan. Nah ini kalau kita sudah mendapatkan bekal, ilmu kita ikuti terus seminar-seminar, acara-acara di MTR ini, sehingga kita sudah mampu bisa untuk menjelaskan. Karena saya sendiri pelaku, sehingga kita berhasil bisa melunasi utang, terus kemudian berhasil membangun usaha kembali, bisa tambah berkah, barokah, bisa berkembang, bermanfaat bagi orang banyak. Nah, ini sebagai wujud syukur saya berperilaku baik untuk melihat teman-teman yang kurang paham, kurang ngerti, salah. Nah, ini yang akan kita ajak. Oh, ini kurang bener, sing bener ini. Ikuti, ayo ikut bersama saya. Ikut pembelajaran, ikut seminar, ikut di MTR. Nanti akan banyak teman-teman sebagai motivasi kita. Ini. Jadi Masya Allah ya, Pak Joko punya niatan luar biasa. Beliau belajar belajar untuk terus gitu ya mencari ilmunya dalam rangka mau share. Karena memang ilmu di sini silahkan di-share kemana saja gitu. Tapi buat teman-teman yang memang pingin utuh ilmunya, silahkan datang ke pelajarannya. Bisa insya Allah kita akan jadi agen-agen perubahan kebangkitan umat ini. Insya Allah. Kalau Mas Riza gimana? Ya sama sih kayak Bapak. Jadi memang setelah kita istilahnya meskipun kita masih berproses ya. Jadi kita itu harus terus menimba ilmu, Mas. Jadi kita kan komitmennya kan nggak cuma lunas utang, tapi merubah diri kita, muhasabah diri, memantaskan diri. Otomatis kalau ada majelis ilmu, kalau masih memungkinkan kita ikut, insya Allah kita akan ikut. Nah, itu sih. Jadi memang nanti kita rencananya dakwah pertama di lingkungan kita, karyawan kita, keluarga kita, tetangga kita. Ya itu yang saya dapatkan dan di nanti pengajaran. Rencananya justru sama ibu ya di MBB itu ya? Ya insya Allah. Insya Allah. Ya. Apa yang tertarik, mungkin 1-2 kata dari Mas Riza dan Pak Joko, kayaknya saya harus ikut MBB. Apa yang dilihat tadi yang dijelaskan oleh coach terkait MBB, apa yang membuat Pak Joko dan Mas Riza yakin ini yang saya butuhkan? Ya, karena di pembelajaran yang saya rasakan bisa memberi motivasi, semangat saya. Terus kemudian ada pembelajaran lagi, wah ini saya harus ikut ini. Kalau nggak ikut rugi. Nah, sampai bilang rugi gitu kalau gitu ya. Rugi. Nah, ini nanti saya sudah berunding musyawarah sama Mas Ria, tinggal nanti ibunya saya ajak, bahkan Mas Ria mau ngajak adiknya. Monggo. Sebenarnya memang perlu itu adik. Sudah, kalau memang bisa diajak diajak. Itu penting buat bekal kan. Iya. Masya Allah ini luar biasa. Saya rasa saya inginnya banyak lagi berbincang sama Pak Joko sama Mas Riza. Alhamdulillah saya justru dapat banyak pembelajaran. Ternyata dengan lurusnya niatnya Pak Joko dan Mas Riza, ketulusannya Mas Riza, kesabaran Mas Riza, alhamdulillah membawa keluarganya sekarang jauh lebih harmonis. Menemukan kehidupan yang jauh lebih berkah, insya Allah. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di perbincangan selanjutnya. Ibu sekalian, selamat menikmati video ini gitu ya. Silahkan bisa ditonton berulang-ulang. Kalau ada yang baik diambil silahkan.
Insya Allah kita akan bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang lain di channel ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Joko dan juga Mas Riza. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi komitmennya tercapai. Insya Allah. Kita akan ketemu lagi nanti di MBB bulan Ramadan. Baik, terima kasih. Kita ucapkan selamat istirahat, mungkin teman-teman istirahat, atau mungkin yang belum istirahat silahkan lihat video-video kita selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.